Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Frikayani dari Prodi PGSD dengan NIM H2110483. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir atau kuliah konsep dasar bahasa Indonesia dengan materi fonologi. Selamat menyaksikan. Apa sih pengertian dari fonologi dan apa itu fonologi? Fonologi berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, fonologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud di sini yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu juga, bunyi bahasa dapat diartikan sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Kemudian, fonologi juga terbagi ke dalam dua cabang. Yang pertama yaitu fonetik dan yang kedua yaitu fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Diartikan sebagai mengkaji bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan atau diklasifikasikan dan dipahami oleh setiap manusia. Kemudian fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna. Bertema dengan usaha-usaha mempelajari bunyi bahasa dalam perannya membedakan makna pada sebuah tuturan yang dihasilkannya. Jadi, fonetik merupakan kajian mengenai bunyi bahasa dengan menekankan pada cara bahasa dihasilkan, bagaimana bahasa dialirkan, dan bagaimana bahasa diterima dan dipahami oleh pendengarnya. Ternyata, fonetik juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustis, dan yang ketiga fonetik auditoris. Apa itu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris? Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik akustis adalah bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitude, dan timbrenya. Fonetik auditoris adalah sebuah mekanisme telinga yang mana dapat menerima sebuah bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Selanjutnya ada bagian jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu untuk sebagian besar termasuk linguistik. Yang kedua, fonetik akustis, yaitu ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika. Terakhir, fonetik auditoris, yaitu untuk sebagian besar termasuk neurologi. Nah, di sini ada alat ucap manusia. Yang pertama ada paru-paru. Bisa dilihat ya rekan-rekan, gambar di samping. Paru-paru ini merupakan organ yang berfungsi untuk menompa udara keluar melewati berbagai organ berikutnya. Proses penompaan udara keluar ini berlangsung secara alami bersamaan dengan proses bernapasnya manusia melewati nomor 2 yaitu batang tenggorokan. Lalu ada juga pangkal tenggorokan atau laring. Nah, udara yang menuju ke atas dan keluar melalui batang tenggorokan mengalir melalui glottis, yaitu bagian dari laring, dan laring itu sendiri merupakan bagian dari tenggorokan. Berhadapan dengan glottis terdapat 2 selaput yang disebut dengan pita suara. Nah, ini ya bisa kita lihat di gambar ini. Kemudian juga ada rongga anak, pekat atau taring. Nah, di sini rongga anak ini berada di antara pangkal tenggorokan dan rongga mulut serta rongga hidung. Di sini berfungsi sebagai saluran udara yang akan bergetar bersamaan dengan pita suara. Bunyi yang akan dihasilkan untuk nantinya disebut dengan bunyi saringan. Selanjutnya dalam nomor 4 yaitu pita suara atau vokal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh sistem otot lari senoid. Habitat suara ini bagian depannya itu mengaitkan pada tulang rawan tiroid. Adapun pita suara bagian belakang
berkait pada tulang rawan atau bisa disebut juga dengan arytenoid. Pita suara dapat membuka luas atau menutup dan berfungsi sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan, seperti itu ya. Nah, selebihnya bisa dilihat pada gambar di samping, atau jika ingin jelasnya bisa dibaca di buku-buku alat ucap manusia. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat diklasifikasikan menjadi 10 kategori. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan. Di sini ada 3. Yang pertama, vokal merupakan bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Yang kedua, konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Lalu ada semivokal merupakan bunyi yang sebenarnya tergolong konsonan, tetapi pada saat ini diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Itu klasifikasi berdasarkan ada tidaknya hambatan. Yang kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Yang ketiga, berdasarkan getaran pita suara. Yang keempat, berdasarkan ada tidaknya tegangan arus udara. Yang kelima, berdasarkan lamanya bunyi yang diucapkan atau diartikulasikan. Nah, di sini yang kelima ini berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Bunyi dapat dibedakan menjadi bunyi panjang ataupun bunyi pendek. Nah, vokal dan konsonan dapat dibedakan menjadi bunyi yang panjang dan juga bunyi yang pendek. Yang keenam, berdasarkan derajat kenyaringannya. Kemudian yang ketujuh itu berdasarkan perwujudannya. Misalnya, di tong rangka vokal, rangkap ada AI, AU, dan juga OI. Lalu ada klaster atau gugus konsonan seperti STR, KR, dan juga TR. Kedelapan, yaitu berdasarkan arus udara. Lalu yang kesembilan ada berdasarkan segmentasinya. Nah, di sini berdasarkan segmentasi itu dapat tidaknya bunyi yang ditulis. Dalam sebuah huruf terdapat 2 kelompok bunyi, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Nah, bunyi segmental ini merupakan bunyi yang dapat disegmentasikan seperti bunyi vokal, semivokal, konsonan, diftong, dan klaster. Lalu, bunyi suprasegmental ini merupakan bunyi yang tidak dapat disegmentasikan seperti bunyi tekanan, nada, jeda, dan juga durasi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, bahwa klasifikasi bunyi itu berdasarkan keasliannya. Nah, di sini pada saat menghasilkan bunyi bahasa itu tidaklah berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi atas dasar pengaruh. Ini timbullah bunyi-bunyi bahasa sertaan. Bunyi sertaan merupakan bunyi yang timbul sebagai hasil interaksi antara bunyi-bunyi utama. Dalam hal ini, bunyi sertaan dapat pula dikatakan sebagai bunyi pengiring. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi fonologi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.